Rencana pemerintah mengubah skema subsidi kereta rel listrik berbasis nomor induk kependudukan dianggap tidak adil dan tidak tepat sasaran. Pemerintah diminta tidak perlu melanjutkan rencana tersebut. KRL komuter kian digemari. Pada tahun 2023, pengguna KRL komuter mencapai 331 juta orang. Dalam website KAI Komuter, tercatat rekor baru volume pengguna harian komuter lain Jabodetabek sudah melebihi 1 juta pengguna tiap hari. KAI Komuter mengoperasikan 1.000 lebih perjalanan KRL setiap hari, dengan sekitar 70% diantaranya melayani pengguna pada jam sibuk di pagi dan sore. Meski harus desak-desakan saat jam berangkat dan pulang kerja, penumpang mengaku bahwa moda transportasi KRL menjadi pilihan favorit karena tarif yang terjangkau dan ketepatan waktunya. Namun, pemerintah punya rencana. Saat menyerahkan dokumen buku nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 kepada DPR, tercantum beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema kewajiban pelayanan publik atau PSO kereta api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek yang direncanakan akan menggunakan tiket elektronik berbasis nomor induk kependudukan atau NIK bagi pengguna KRL. Tujuan dari penerapan skema itu menurut pemerintah agar subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran. Tak ayal, wacana subsidi berbasis NIK itu sontak memunculkan penolakan. Tak kurang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan bahwa rencana itu sebaiknya tidak diteruskan. Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, berwacana untuk menerapkan tiket KRL berbasis NIK. Tujuannya untuk pengendalian subsidi dan keadilan. Saya kira ini wacana yang tidak adil dan tidak logis. Mengapa? Karena pengguna angkutan kereta KRL atau angkutan massal itu adalah orang yang seharusnya diberikan subsidi dan insentif, sekalipun yang bersangkutan adalah konsumen mampu. Mengapa? Karena mereka sudah ikhlas, sudah rela meninggalkan motornya, bahkan meninggalkan mobilnya dan menggunakan angkutan massal. Dan manfaatnya sangat besar, bisa mengurangi kemacetan, polusi, bahkan laka lantas, sehingga mereka tetap berhak atas subsidi dan insentif. Nah, kalau pemerintah beralasan soal tidak tepat sasaran, sehingga dengan NIK diharapkan lebih tepat sasaran, maka tolong dibandingkan subsidi BBM yang jumlahnya ratusan kali lipat, puluhan triliun, dan juga subsidi untuk pengguna mobil listrik dan motor listrik itu kan juga tidak tepat sasaran. Mengapa itu dibiarkan? Sedangkan pengguna KRL yang subsidinya tidak seberapa, ini mau diutak-atik. Jadi ini satu hal yang tidak tepat dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, sebaiknya Kementerian Perhubungan tidak melanjutkan wacana ini dan biarkan subsidi KRL seperti biasanya. Dan kalau pemerintah merasa tidak mampu memberikan subsidi yang cukup, ya mestinya pemerintah juga mulai berpikir untuk melakukan review terhadap tarif kereta listrik yang saat ini ada. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran, Dedi Herlambang. Seperti dituturkan media BBC Indonesia, ia mengatakan bahwa di belahan dunia manapun, transportasi massal selalu menggunakan tarif tunggal lantaran pelayanan yang diberikan sama untuk semua penumpang. Pemerintah harusnya menggelontorkan subsidi untuk transportasi publik dengan sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar makin banyak orang beralih menggunakan transportasi umum, karena bagaimanapun dananya berasal dari pajak rakyat. Sementara juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyebut bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan. Ia mengatakan bahwa pelaksanaannya akan sangat tergantung pada hasil diskusi lintas sektoral, konsultasi publik, serta respons dari para pemangku kepentingan. Namun bagaimanapun juga, soal tarif masih menjadi topik yang sensitif. YLKI pernah merilis survei bersama Badan Kebijakan Transportasi, BKT Kementerian Perhubungan pada 2021 bahwa sebanyak 56% penumpang KRL memiliki penghasilan kurang dari 4 juta rupiah per bulan. Kenaikan tarif KRL dikhawatirkan akan membuat pengguna beralih menggunakan motor yang akan menambah sesak jalanan sekaligus menyumbang polusi udara.
Atas berbagai masukan pengguna, KAI Komuter memang terus berbenah. Mendatangkan 11 trainset impor dari China dan kerjasama perbaikan suku cadang dengan Jepang adalah salah satu upaya memperbaiki kenyamanan pengguna. Bahkan KAI pernah menargetkan bisa menjangkau 2 juta lebih pengguna per hari ke depan. Akankah penerapan tiket berbasis NIK jika jadi diterapkan justru akan menyulitkan KAI mencapai targetnya? Saya Sasha, presenter Artificial Intelligence dari TV One.ai. Salam.